Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita bisa bersama-sama kembali beribadah secara online. Mari ajak keluarga yang ada di sekitar Anda untuk bersama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan. Dan saya berharap lewat ibadah pada pagi hari ini, semua kekasih Tuhan akan menikmati perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Dan saya juga sampaikan kepada semua kekasih Tuhan, jemaat BMC, nanti jam 8.30 ada BMC Kids Online. Setiap orang tua boleh menemani anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama. Jadi teladan bagi mereka. Mari sama-sama sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa, hari yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Mari urapi, pimpin, sertai setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Yang sakit lewat pujian dan firman disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya ibadah hari ini ada banyak mujizat karena lawatan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah online kami dari awal sampai akhir dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang merindukan Tuhan beribadah pada pagi hari ini sama-sama berkata, amin. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau Bapa yang memahami setiap isi hati kami. Rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa
Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan hari ini. Kita percaya lewat pujian dan penyembahan kita di ibadah online hari ini menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak sama-sama kita berdoa. Roh Kudus, Bapa yang penuh kasih karunia, kami sungguh bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami menikmati firman-Mu hari ini, kami mau siapkan hati kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengajar, Engkau menuntun, Engkau memimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami mengerti Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, dalam sebulan ini kita menikmati tema yang luar biasa, yaitu grace and truth, kasih karunia dan kebenaran. Kita sudah banyak belajar bagaimana kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma bagi setiap kita. Dan itu bukanlah satu kesempatan buat kita bebas untuk berbuat dosa. Tetapi itu adalah satu kesempatan kita untuk melakukan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita manusia yang penuh dengan keterbatasan bisa hidup tanpa dosa, bisa hidup tanpa cela, bisa melakukan kebenaran Allah? Hari ini saya beri judul firman Tuhan adalah Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Nah, pada kenyataannya saudara, kita manusia ini terbatas. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang lemah, ada banyak orang yang putus asa, ada orang-orang yang sudah tidak lagi berpengharapan, gelisah, terpuruk ekonominya, terpuruk keadaannya. Bahkan tidak terkecuali juga orang percaya. Saudara, itu tanda, itu bukti bahwa kita manusia adalah penuh dengan keterbatasan. Kita juga seringkali seperti contoh di dalam Alkitab. Kita sering menjadi seorang anak bungsu di perumpamaan anak yang hilang, saudara. Kita sering meninggalkan Bapa dan lebih melakukan keinginan kita sendiri. Lebih memuaskan keinginan kita sendiri. Tapi juga seringkali terkadang kita seperti seorang sulung, saudara. Seperti Farisi. Dia kadang bilang, Tuhan, aku gak seperti dia loh. Aku sudah melakukan firman. Aku sudah melayani pekerjaanmu dengan luar biasa. Gak ada yang kurang dengan aku. Ingat saudara, manusia adalah orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Bahkan Paulus menyatakan di Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Setiap kali tubuh roh kita ini kepingin melakukan yang benar, selalu saja manusia daging kita melakukan yang jahat, saudara. Hari ini kita janji sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau marah-marah, aku mau belajar sabar Tuhan. Tapi saudara, gak sampai 5 menit, ada aja yang bikin kita marah, ada aja yang bikin kita jengkel, hati kita gak mood, kehilangan damai. Dan hari itu kita gak jadi terima berkat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa rapuhnya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ingat, kita gak bisa hidup dalam kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya saudara, hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Ingat, Kamis kemarin kita sudah mendengarkan firman dari Bapak Gembala. Yesus naik ke surga bukan hanya untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Tetapi yang luar biasanya, Yesus juga menjanjikan kepada muridnya, para muridnya, supaya mereka gak lagi sedih, gak lagi takut, gak lagi khawatir.
menjadi orang yang yatim piatu di dunia ini sendiri tanpa Yesus. Sebab itu Yesus menjanjikan seorang penolong bagi para muridnya. Janji itu juga berlaku bagi setiap kita orang percaya, saudara. Sungguh Dia adalah Allah yang sangat bertanggung jawab atas hidup orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 berkata seperti ini, tetapi apabila Ia, yaitu Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapakah pribadi Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Tetapi dikatakan Allah itu roh. Dunia gak bisa mengerti, gak bisa mempercayai bahwa Allah itu adalah roh. Sangat sulit untuk bisa menerima hal-hal yang supranatural, hal-hal yang rohani, saudara. Tetapi dikatakan orang percaya mengenal Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus menyertai, bahkan ada di dalam setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus? Amin, saudara. Saudara yakin betul bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Saya percaya kita semua orang yang percaya di dalam diri kita ada kuasa yang dahsyat, di dalam diri kita adalah roh, ada roh yang besar, yang lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan bahwa orang percaya mengenal Roh Kudus. Haleluya. Ingat, Dia bukan Allah yang otoriter. Roh Kudus hanya akan memimpin hidup seseorang jika orang itu mengizinkannya. Saya ulang sekali lagi buat saudara. Roh Kudus bukan Allah yang otoriter, saudara. Tetapi Roh Kudus hanya akan memimpin hidup orang percaya ketika orang itu mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupnya. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 berkata seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Luar biasa, ketika kita memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan menuruti keinginan daging kita lagi, saudara. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kebenaran Allah yang harus kita hidupi, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara ingat siapa Petrus? Dia kelihatan seorang yang tegar, seorang yang kuat. Tetapi ketika menghadapi banyak orang, waktu Yesus mau disalib, apa yang terjadi, saudara? Petrus menyangkal gurunya. Tetapi ingat apa yang dikatakan di Kisah Rasul. Ketika Petrus menerima Roh Kudus, ketika hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipimpin kepada seluruh kebenaran, apa yang terjadi, saudara? Hidup Petrus diubahkan oleh Roh Kudus. Dia membawa banyak jiwa kepada Yesus, bahkan ingat kematiannya pun lebih daripada gurunya.
Dia disalib terbalik, saudara. Dia dengan penuh keberanian memberitakan tentang Kristus. Dia tidak takut akan kematian. Wow, luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa yang tidak kenal Saulus? Dia seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi apa yang dikerjakan Roh Kudus? Ketika Saulus bertemu dengan pribadi Roh Kudus mengubah kehidupan Saulus. Dan dia menjadi seorang Paulus yang penuh dengan keberanian, memberitakan firman Allah. Dia tidak takut akan kematian. Tetapi ingat, sampai akhir hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidupnya selalu berdampak, menjadi rasul yang hebat. Saudara, mungkin dulu kita orang yang lemah, seringkali jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Dia menuntun, Dia memimpin kita di dalam seluruh kebenaran Allah. Ingat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pinter, kita bisa melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran Allah. Tetapi karena karya Roh Kudus yang dahsyat di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, saudara. Waktu hati kita dipenuhi dengan kecewa, dengan marah, dengan sakit hati, Roh Kudus selalu ingatkan kita. Kita nggak jadi menuruti daging, tapi bisa bersikap baik kepada orang yang menyakiti hati kita. Kita lebih bersikap wise, lebih bijaksana. Waktu kita malas untuk berdoa, kita jenuh, ibadah online lagi. Roh Kudus memimpin kita. Dia mengingatkan kita, Dia tegur kita. Akhirnya kita mau hidup melakukan seperti kehendaknya. Walaupun ibadah online, kita tetap bersemangat. Kita tetap berapi-api. Kita tetap bergairah untuk melayani Dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Roh Kudus juga akan mengarahkan dan memberikan hikmat untuk setiap tindakan dan keputusan yang akan kita ambil. Saudara pernah merasakan itu? Di masa-masa pandemi seperti ini, ada banyak orang yang bersaksi, saudara. Tiba-tiba mereka punya hikmat untuk membuka usaha online. Dan itu semua bisa mencukupi kehidupan mereka, memelihara. Bahkan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Haleluya. Yang dibutuhkan hanya satu, saudara. Yaitu ketaatan kita sebagai orang percaya. Kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC yang diberkati Tuhan. Pesan Tuhan hari ini. Yang pertama, jangan kita merasa kuat. Jangan kita merasa hebat. Jangan kita merasa nggak butuh Tuhan dalam hidup kita. Perlukan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan juga kita mengabaikan. Jangan juga kita meremehkan Roh Kudus. Apalagi menolak tegurannya. Jangan pernah berontak ketika diingatkan oleh Roh Kudus. Berilah hidup kita dipimpin Roh Kudus dalam seluruh kebenarannya. Yang kita butuhkan hanya ketaatan. Sehingga kasih karunia Allah tidak akan percuma saja kita terima. Ketika kita terus hidup di dalam kebenaran. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena pinternya kita. Tapi akuilah semua karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus buat firman, buat pesan Tuhan yang Kau sampaikan hari ini. Engkau membuka mata kami Tuhan. Supaya kami melihat kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, kekuatan kuasa-Mu di dalam diri kami sebagai orang percaya. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena pintarnya kami. Kami bisa melakukan seluruh kebenaran Allah dalam hidup kami.
Tapi karena kami membuka hati kami lebar-lebar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau roh yang tidak otoriter, tetapi Engkau Allah yang memberikan kesempatan buat kami untuk kami mau mengizinkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, kami perlu ketaatan. Berikan saat ini kami ketaatan Tuhan, kepada suara, kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Bahwa kami selalu bersemangat, bahwa kami tahu dan sadar bahwa Engkau hadir selalu di dalam hidup kami. Engkau selalu mengawasi, melihat setiap langkah hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Penuhi kami sekarang. Di dalam masa menantikan pencurahan Roh Kudus 10 hari ini. Kami mau Tuhan tidak hidup di dalam hati yang keras dan berontak terhadap teguran-Mu. Tapi biarlah hati kami penuh dengan ketaatan. Mau menerima setiap pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Meteraikan setiap firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami setia untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Amin. Roh Kudus dicurahkan untuk memimpin setiap orang percaya dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Semuanya pasti diberkati Tuhan. Dan mari sama-sama kita akan memberikan korban persembahan. Ada nomor rekening di layar kaca ini. Anda bisa mentransfer persepuluhan, memberikan persembahan mingguan, pembangunan, diakonia, misi, ataupun persembahan atau dukungan bagi BMC Berbagi. Sebagai gembala, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat BMC yang sudah mentransfer, baik itu persepuluhan, pembangunan, misi, persembahan mingguan, maupun dukungan bagi BMC Berbagi. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Dan kekasih Tuhan, gereja mengadakan live ibadah menanti pencurahan Roh Kudus. Setiap hari jam 7 malam lewat Instagram BMC. Atau Bapak Ibu bisa follow @BMC Sumurlut. Saya percaya nikmati pengajaran-pengajaran yang saya berikan di sana bersama dengan Ibu Gembala. Dan nantikan lawatan Roh Kudus sementara setiap saudara menyaksikan acara itu. Dan puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah online kita pada minggu ini dengan mengucapkan resolusi 2020. Mari katakan untuk perubahanmu, katakan untuk jiwamu, dan katakan untuk kehidupanmu. 2, 3. Saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh bersama-sama menyelesaikan ibadah, mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan kami bersama-sama sepakat untuk memberkati bangsa Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Damai sejahtera untuk Indonesia. Kami percaya di tengah pandemi corona, di tengah wabah ini, Tuhan punya maksud untuk bangsa ini. Tuhan berkati pemimpin kami. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan sembuhkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang sakit hari ini. Engkau sendiri yang terulur melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang terbaring di rumah sakit. Terima kasih Bapa di surga, mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami. Berkati pekerjaan kami Tuhan,
berkati penghidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara setiap kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sebelum hamba-Mu melepaskan doa berkat, hamba-Mu mengajak setiap kekasih Tuhan untuk menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, angkat tangan saudara. Sekarang terimalah dan nikmatilah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Terus mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Shalom.